Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Samada dengan NIM 20124008, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Yayan Manado. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Nabi Muhammad ketika di Madinah. Dari mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, dosen pengampu Bunda Sulfa Potiwa MPD dan Kak Gina Nurvina dari CMPD. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan tokoh yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam karena beliau adalah rasul yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat-syariat Islam kepada manusia di dunia. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya dengan Madinah sebagai pusat perkembangan Islam, sampai dengan beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Kota ini menjadi pusat kekhalifaan di Madinah sebagai penerus Nabi Muhammad, dan terdapat 3 khalifah yang memerintah dari Madinah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Berikut adalah kondisi-kondisi masyarakat Madinah, yaitu kondisi geografis Madinah. Secara geografis, kota Madinah terletak antara 39 sampai 40 derajat bujur timur dan 24 sampai 25 garis lintang utara. Kondisi politik Madinah. Kondisi politik masyarakat Madinah, yaitu kota Yathrib ini tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan. Kehidupan masyarakatnya, kerajaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Kondisi masyarakat Madinah. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Sebelum datangnya agama Islam, penduduk kota Madinah atau Yathrib terdiri dari beberapa etnis, yaitu Arab dan etnis Yahudi. Rintangan Nabi Muhammad di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin mengemban tugas dakwah begitu berat karena mereka tetap menerima penentangan dari kaum Quraisy. Jadi, kaum Quraisy ini bekerja keras untuk menghentikan dakwah dan menghancurkan kaum muslimin. Ada beberapa perang yang terjadi saat Rasulullah berada di Madinah, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Perang Uhud. Setelah kalah dari Perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pada bulan Ramadan 3 Hijriah atau 625 Masehi. Mereka berangkat menuju Madinah dengan pasukan 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang pasukan berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi di sekitar Madinah bagian utara. Peperangan Ahzab sebagaimana namanya adalah gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam dan kaum muslimin. Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian tersebut bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai selama 10 tahun dan baru pada tahun berikutnya boleh kembali ke Mekah untuk berhaji. Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah sebab terjadinya Fathul Mekah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Faktor penyebab Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Baiat yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj
Baiat merupakan sebuah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang suku Aus dan suku Harza. Kedua pembaiatan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin melarang setiap perdagangan dan bisnis yang mendukung Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang berhak melakukan perkawinan dengan orang muslim, melarang bergaul dengan kaum muslimin. Musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan apapun. Alasan mengapa Rasulullah hijrah ke Yathrib? Karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy selalu mendapat tantangan dan serangan, sehingga pembunuhan mereka semakin membenci ajaran-ajaran Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Allah menyuruh Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yathrib atau Madinah dan kabilah Hazraj yang berziarah ke Mekah. Perjanjian yang dibuat yaitu kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan yang dianut masing-masing. Kedua, apabila salah satu pihak yang diperangi, maka mereka harus membantu pihak yang diserang. Kaum muslimin dan Yahudi wajib menolong dalam melaksanakan kewajiban dan kepentingan bersama. Piagam Madinah yang telah disepakati bersama itu menjadi titik tolak pembentukan negara yang demokratis, karena di dalam perjanjian tersebut terdapat poin-poin yang memberikan kebebasan kepada para penduduknya, termasuk penduduk yang bukan muslim, untuk menjalankan perintah agamanya tanpa mendapat gangguan apapun. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari makalah saya yang berjudul Nabi Muhammad ketika di Madinah. Mohon maaf bila ada salah kata, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.